Thank you banget buat kamu yang sudah ngeklik video ini. Aku ucapkan selamat datang di channel Taiwan Beranda Tanda. Kami akan hadir menceritakan Taiwan dan dunia dari sisi dan tentunya dengan cara yang berbeda. Dan di Taiwan Beranda Ruang Misteri hari ini, aku akan mengisahkan sebuah urban legend di Taiwan yang sangat terkenal, terutama untuk kawasan pegunungan Yushan. Tahukah kalian puncak tertinggi di Taiwan terletak di mana? Bukan Alishan, Guanyin-shan, apalagi Yangming-shan. Yushan adalah gunung tertinggi di Taiwan dengan ketinggian 3.952 meter dari atas permukaan laut. Ini juga merupakan gunung yang harus didaki oleh banyak pendaki asal Taiwan setidaknya satu kali dalam seumur hidup mereka. Dan setiap tahun, lebih dari 500.000 orang akan berpartisipasi dalam undian untuk bisa mendaki Yushan. Dari 500.000 orang yang mendaftar, hanya dipilih 50.000 warga yang beruntung dan boleh mendaki ke gunung ini. Oleh sebab itu, ada sebutan yang mengatakan bahwa bagian tersulit dalam mendaki Yushan adalah saat mengikuti undian. Tetapi, apakah mendaki Yushan semudah yang diperkirakan? Tentu tidak. Mendaki Yushan membutuhkan fisik yang kuat, sehingga banyak pendaki biasanya akan terlebih dahulu latihan dengan cara mendaki gunung yang lebih rendah sebelum benar-benar mereka mendaki ke gunung Yushan. Dan selain memiliki medan yang cukup sulit, Gunung Yushan juga menyimpan kisah urban legend yang sangat terkenal di kalangan warga Taiwan. Warga di Taiwan menyebutnya Yushan Xiaofeixia. Iya betul, kalau kamu cari Xiaofeixia di Google, maka hasil yang keluar rata-rata adalah tokoh Peter Pan. Tetapi Yushan Xiaofeixia bukan tokoh lucu seperti Peter Pan, melainkan adalah dedemit gunung yang mengerikan. Yushan Xiaofeixia adalah makhluk halus yang menghuni pegunungan Yushan, dan sosok makhluk astral ini seringkali menampakkan wujud dengan menggunakan baju hujan berwarna kuning. Sehingga tidak heran jika nama lain dari Yushan Xiaofeixia adalah Huangshe Xiaofeixia atau Xiaofeixia berwarna kuning. Sebelum mencapai puncak utama Gunung Yushan, para pendaki biasanya akan melewati bangunan penginapan milik pemerintah yang terletak di ketinggian 3.402 meter yang mempunyai nama yaitu adalah Paiyun Shan Zhuang. Dan selain menjadi spot pemberhentian wajib, Paiyun Shan Zhuang juga adalah tempat istirahat penting di Yushan sebelum para pendaki melanjutkan rute pendakian. Awalnya, bangunan yang dibangun dengan papan kayu ini adalah asrama sederhana yang diperuntukkan bagi para pekerja. Kemudian di tahun 1965, pihak kehutanan membangun dan merenovasi. Akhirnya berdirilah bangunan penginapan Paiyun Shan Zhuang yang dikenal hingga sekarang. Dan kisah yang akan aku bagikan ini adalah kisah mistis urban legend di Taiwan yang sangat terkenal. Setelah proyek renovasi selesai dikerjakan, pihak berwenang di kala itu memilih 2 orang untuk ditetapkan sebagai penanggung jawab dari bangunan ini, yaitu masing-masing ada Mr. Hu dan Mr. Chu. Dan di tahun 1975, pada suatu siang, Mr. Hu yang sudah mengabdikan diri di bangunan yang terletak di ketinggian 3.000 meter ini, ia telah genap bekerja selama 10 tahun. Jadi, bisa dikatakan kalau Mr. Hu adalah orang yang sangat terbiasa dengan keadaan di sekitar bangunan. Dan di tahun 1970 hingga 1980-an, sebenarnya tidak banyak warga yang mendaki ke Yushan, dan di kala itu Yushan baru ramai dikunjungi oleh para pendaki saat weekend tiba.
Dengan kata lain, selain hari Jumat, Sabtu, dan Minggu, Yusan di kala itu akan sepi dari para pendaki sehingga tidak ada orang yang akan membuking penginapan di bangunan Payun Shanzhuang. Dan pada suatu malam yang dingin, di kala itu di Yusan suhunya sangat rendah dan bahkan turun salju yang lebat. Di kala tersebut hanya ada Mr. Hu yang kebetulan mendapat shift jaga di Payun Shanzhuang. Dan karena sudah larut dan di luar juga turun salju, Mr. Hu pun memutuskan untuk segera masuk ke kamar dan tidur saja. Seperti biasa, Mr. Hu akan memeriksa terlebih dahulu seluruh jendela dan pintu sebelum ia masuk ke kamarnya. Dan meski tidak ada orang lain dan hanya dirinya saja, tetapi Mr. Hu tetap membiasakan kebiasaan ini setiap kali ia bertugas di bangunan Payun Shanzhuang. Dan tiba-tiba saja ada suara ketukan terburu-buru di pintu utama dan kemudian membangunkan Mr. Hu dari tidurnya. Mr. Hu pun melihat ke arah jam dan ternyata waktu telah menunjukkan pukul 2:30 pagi. Siapa malam-malam begini yang datang ke gunung dengan ketinggian 3000 meter ya? Demikian gumam Mr. Hu. Ketukan itu terus berbunyi dan Mr. Hu kali ini mempercepat gerakannya. Mr. Hu kemudian menggenakan mantel dan turun ke bawah, lalu ia membuka pintu. Tetapi ternyata ia tidak menemukan siapa-siapa di luar. Yang lebih anehnya lagi, ternyata juga tidak ada jejak kaki yang terlihat di atas lapisan salju yang tebal. Dan akhirnya Mr. Hu pun memutuskan untuk kembali ke kamarnya dan melanjutkan untuk tidur. Tetapi sebelum ia terbaring, ia sempat berpikir, apakah aku berhayal? Tetapi suara ketukan di pintu tadi benar-benar sangat nyata terdengar. Beberapa hari kemudian, shift jaga di Payun Shanzhuang pun berganti dan kini giliran Mr. Chu untuk berjaga di atas. Dan sebelum berganti shift, Mr. Hu pun sempat bercerita kepada Mr. Chu perihal kejadian aneh yang dialaminya pada malam-malam sebelumnya. Tetapi Mr. Chu tidak terlalu serius menggubris dan menganggap kalau Mr. Hu mungkin ia hanya kecapean saja. Dan pada suatu malam, sama seperti Mr. Hu, di kala itu Payun Shanzhuang tidak ada orang lain selain Mr. Chu. Dan karena di hawa malam itu sangat dingin, akhirnya ia pun memutuskan untuk lebih dahulu masuk ke kamar dan kemudian ia tidur. Dan sama seperti Mr. Hu, Mr. Chu juga memastikan seluruh kaca dan pintu telah terkunci, baru kemudian ia masuk ke kamar dan istirahat. Dan ternyata benar saja baru hendak mulai terlelap, Mr. Chu tiba-tiba dibangunkan suara ketukan di depan pintu dan ia pun segera mengenakan jaket kemudian bergegas menuju ke pintu. Dan sambil melangkahkan kakinya, Mr. Chu pun berkata dalam hati, siapa malam-malam begini yang baru datang ke sini? Apa ada pendaki yang lupa booking? Dan sebelum ia buka pintu, Mr. Chu pun menyempatkan diri untuk melongok sebentar dari jendela, lalu tampaklah olehnya 3 orang yang tengah mengenakan jas hujan kuning berdiri di depan pintu utama. Dan melihat ketiga orang tersebut berdiri di luar, Mr. Chu pun mempercepat langkahnya dan buka pintu. Kemudian Mr. Chu mempersilahkan ketiga orang itu untuk segera masuk. Dan dari raut wajahnya, ketiganya terlihat sangat datar sekali dan bisa terbilang pucat. Aku ke dapur panasin air jahe hangat dulu ya. Kalian duduk dulu di sini, di ruang tamu. Demikian kata Mr. Chu sambil mempersilahkan ketiga orang itu untuk masuk. Lalu ia pun tutup pintu dan mengunci pintu tersebut, lalu segera menuju ke dapur. Dan malam itu Yusan kembali dihujani salju, dan kali ini salju yang turun sangat banyak. Mereka pasti kedinginan. Demikian gumam Mr. Chu dalam hatinya sambil mengaduk air jahe hangat. Dan saat Mr. Chu kembali ke ruang tamu sambil bawa 3 gelas air jahe, ketiga orang tersebut ternyata telah menghilang begitu saja.
Dan Mr. Chu juga panik dan ia pun segera mengambil senter, kemudian ia memeriksa seluruh ruangan satu persatu. Ketiga orang tersebut tidak mungkin keluar dari pintu utama karena pintu utama telah dikunci oleh Mr. Chu dari dalam dan kunci itu ada di dalam kantong celananya. Bagaimana ketiga orang itu bisa keluar ya? Demikian ucap Mr. Chu. Dan kejadian aneh yang dialami oleh Mr. Hu dan Mr. Chu pun menyebar dengan sangat cepat. Pihak pengelola bangunan penginapan pun memutuskan untuk membangun altar dewa Kuan Im di dalam bangunan ini dengan tujuan untuk melindungi mereka dari gangguan makhluk-makhluk halus. Di samping itu, Mr. Hu dan Mr. Chu pun membawa seekor anjing dari kaki gunung untuk ditempatkan di bangunan Payun Shanzhuang. Kita sebut saja nama anjingnya si Blacky. Namun kejadian mistis ini kembali terulang dan bahkan kali ini lebih sering terjadi. Blacky seringkali menggonggong di tengah malam dan bahkan gonggongan itu terkadang dibarengi dengan suara gedoran di pintu utama bangunan penginapan Payun Shanzhuang. Di jalur pendakian antara bangunan penginapan Payun Shanzhuang dengan puncak Yushan terdapat satu persimpangan. Dahulu kala tidak ada rambu-rambu jelas yang diletakkan di sepanjang jalur pendakian Gunung Yushan. Tidak heran jika pada masa-masa dahulu banyak pendaki yang tersesat di sini, terutama di persimpangan ini. Mendaki di Gunung Yushan adalah hal yang sangat menantang, apalagi untuk bisa menggapai puncak membutuhkan waktu hingga berjam-jam. Sehingga beberapa orang mulai kecapean lalu terpisah dan ketinggalan di belakang rombongan. Cuaca di Yushan juga bisa berubah sangat cepat, terutama saat memasuki siang atau sore hari. Di sini seringkali diselimuti kabut tebal yang bisa mengurangi daya penglihatan para pendaki. Bagi yang jarang mendaki gunung, mungkin akan tidak terbiasa dengan situasi kabut di pegunungan yang cukup menyeramkan. Dikisahkan sebelumnya ada kelompok pendaki yang berniat untuk mendaki puncak Gunung Yushan. Anggota tim pendaki tersebut diikuti oleh beberapa pecinta alam, dari yang profesional hingga yang amatiran, atau dari yang memiliki stamina kuat hingga sedang-sedang saja. Ada 2 orang dari tim tersebut yang mulai ketinggalan langkah dan mereka pun memperlambat langkahnya untuk berjalan maju ke depan. Kita sebut saja namanya Mr. A dan Mr. B. Dan tiba-tiba mereka pun tiba di persimpangan yang terkenal mistis. Tiba-tiba mereka melihat ada sosok berbaju kuning yang berada di depan mereka. Dan ketiga sosok baju kuning itu tidak menoleh ke belakang dan terus bergerak maju. Sepertinya itu bukan anggota kita, demikian kata Mr. A. Ya udah, gak apa-apa, kita ikuti saja mereka. Ayo, jangan ketinggalan lagi, demikian jawab Mr. B. Dan saat mengikuti sosok berbaju kuning tersebut, keduanya tidak bisa melampaui atau melewati mereka. Anehnya lagi, jarak antara mereka berdua dengan sosok baju kuning tersebut selalu sama dan tidak berubah. Apalagi ketiga sosok itu terlihat tidak saling berbicara dan hanya terus berjalan sambil menundukkan kepala. Dan setelah berjalan kira-kira 2 jam lamanya, tiba-tiba ketiga sosok baju kuning itu mempercepat langkah mereka. Dan saking cepatnya ketiga orang itu tampaknya seperti tengah terbang di atas udara. Dan akhirnya Mr. A dan Mr. B pun harus sedikit seperti berlari baru bisa mengimbangi kecepatan dari 3 sosok di depan mereka. Dan tiba-tiba saja kabut tebal datang, Mr. A dan Mr. B mulai terengah-engah karena mereka kecapean. Kita lebih baik berhenti dan istirahat beberapa menit, demikian kata Mr. B. Dan setelah menghentikan langkah kakinya, kabut pun mulai menghilang dan mereka baru sadar kalau mereka sebenarnya berada di tepi jurang.
dan kalau mereka maju selangkah lagi, maka mereka akan tewas jatuh ke dasar jurang. Dan melihat kejadian itu, mereka pun pucat dan terdiam di tempatnya. Akhirnya Mr. A dan Mr. B pun mulai berteriak dengan harapan anggota tim lainnya yang sudah berada jauh di depan mata bisa mendengarkan suara mereka. Dan benar saja, tidak lama kemudian salah satu anggota tim pendakian kembali menjemput mereka. Dan menurut urban legend yang dikisahkan di Taiwan, ketiga sosok baju kuning tersebut bukanlah pendaki gunung, dan jalan yang mereka tuju adalah jurang kematian. Belakangan, kejadian-kejadian tersesatnya para pendaki di Gunung Yushan mulai beredar. Dan saat ditemukan oleh tim penyelamat, sebagian dari mereka berkata bahwa mereka sebenarnya mengikuti tiga sosok berbaju kuning dan akhirnya kehilangan arah. Hingga hari ini tidak jelas asal-muasal dari mana munculnya sosok pendaki berjas hujan warna kuning di Gunung Yushan. Oke, dan kali ini aku akan bagikan sebuah insiden kecelakaan yang terjadi di Taiwan di tahun 1987 dan saat itu juga sempat heboh di Taiwan, yaitu adalah insiden hilangnya Zhou Chongkun. Dan saat mendaki Gunung Yushan, Zhou Chongkun menghilang saat ia berada di titik puncak timur Gunung Yushan atau Tongfeng. Dan menurut pengakuan dari satu tim, saat itu Zhou Chongkun terlihat terus berjalan dan saat berada di salah satu persimpangan jalan, Zhou Chongkun terlihat terus berjalan ke arah yang salah. Dan meski telah dipanggil dan bahkan beberapa anggota tim berteriak memanggil namanya, Zhou Chongkun tidak memperdulikan dan terus berjalan ke depan, yaitu ke arah yang salah, dan akhirnya ia menghilang dari penglihatan rekan-rekannya. Dan akhirnya tim penyelamat dikerahkan untuk mencari keberadaan Zhou Chongkun di Gunung Yushan. Dan setelah dicari-cari selama berhari-hari, keberadaan Zhou Chongkun tetap tidak ditemukan. Dan sekitar 2 tahun kemudian, jasad Zhou Chongkun ditemukan tergeletak di puncak timur Yushan. Ditemukannya jasad Zhou Chongkun juga mengejutkan banyak pihak. Para tim pencari tidak habis pikir kenapa baru sekarang jasadnya ditemukan. Padahal waktu proses pencarian, seluruh kawasan sudah ditelusuri berulang kali, termasuk tempat di mana akhirnya jasad Zhou Chongkun ditemukan. Urban legend dari sosok berjas hujan kuning di Gunung Yushan telah diceritakan berulang kali dalam beberapa versi. Dan hingga hari ini asal-muasal sosok itu masih menjadi hal yang sangat misteri. Baiklah teman-teman, demikian untuk video kali ini dan semoga kalian suka. Jangan lupa untuk subscribe, kemudian bunyikan lonceng notifikasi dan bagikan video ini ke teman kamu. Taiwan Beranda hadir menceritakan Taiwan dan dunia dari sisi dan dengan cara yang berbeda.